Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Kimia Farmasi 6A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai obat-obat golongan hormon. Adapun anggota kelompok kami yaitu 1 Khairul Muna dengan nomor induk mahasiswa 12212183012, 2 Dewi Zulaikho dengan nomor induk mahasiswa 12212183013, 3 Siti Ririn Lailiyatul Mu'alifah dengan nomor induk mahasiswa 12212183030, 4 Atika Nur Isanti dengan nomor induk mahasiswa 12212183049. Adapun subbab-subbab materi yang akan kami bahas yaitu 1 jenis obat golongan hormon, 2 penggolongan obat golongan hormon, 3 fungsi obat golongan hormon, 4 struktur obat golongan hormon, dan 5 hubungan struktur aktivitas obat golongan hormon. Baiklah, langsung saja berikut ini adalah penjelasan materi dari kelompok kami. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu jenis obat golongan hormon. Namun, sebelum kita lebih dalam membahas mengenai jenis obat golongan hormon, kita akan terlebih dahulu mengenal apa itu hormon. Jadi, kata hormon berasal dari bahasa Yunani yang artinya menimbulkan atau membangkitkan. Hormon merupakan zat-zat kimia yang dilepaskan oleh kelenjar endokrin atau jaringan tubuh dan langsung masuk ke dalam aliran darah karena tidak memiliki saluran tersendiri. Kelenjar endokrin sendiri merupakan kelenjar yang berada di otak yang berguna sebagai pengatur hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar lainnya. Karena hormon langsung masuk ke dalam aliran darah, maka kemudian hormon yang dilepas dan masuk ke dalam aliran darah akan mencari sel target dan mengikat protein reseptor tertentu pada permukaan sel target tersebut dan mengirimkan sinyal. Reseptor protein kemudian akan menerima sinyal dan bereaksi baik dengan mempengaruhi ekspresi genetik sel atau mengubah aktivitas protein seluler. Termasuk diantaranya adalah perangsangan atau penghambatan pertumbuhan serta apoptosis, pengaktifan atau penonaktifan sistem kekebalan, pengaturan metabolisme, dan persiapan aktivitas baru. Pada banyak kasus, satu hormon dapat mengatur produksi atau pelepasan hormon lainnya. Secara umum, hormon dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu hormon kelenjar dan hormon jaringan. Seperti namanya, hormon kelenjar yaitu hormon yang dilepaskan oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Sedangkan hormon jaringan yaitu hormon yang dilepaskan oleh jaringan tubuh seperti histamin, norepinefrin, dan serotonin. Dalam dunia farmasi, sediaan hormon digunakan sebagai terapi substitusi untuk menggantikan kekurangan yang terjadi akibat suatu kelenjar endokrin tidak berfungsi secara sepenuhnya. Misalnya, penggunaan insulin pada penderita diabetes. Tetapi, jumlah terbanyak penggunaan sediaan hormon digunakan sebagai obat pada gangguan yang tidak bersifat endokrin, tetapi berdasarkan kegiatannya yang khas. Misalnya, penggunaan kortikosteroid pada antara lain gangguan yang berkaitan dengan peradangan, dan hormon kelamin wanita dalam pil anti hamil. Jika dilihat dari struktur kimianya, hormon memiliki struktur kimia yang bervariasi, seperti steroid, peptid, asam lemak, dan turunan asam amino aromatik. Hormon dengan inti steroid kemudian dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu hormon adrenokortikoid dan hormon steroid kelamin. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hormon adrenokortikoid. Hormon adrenokortikoid
atau yang bisa disebut juga sebagai adrenokortikosteroid, adrenokortikal, kortikosteroid atau kortikoid, merupakan hormon steroid yang disintesis dari kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar adrenalis bagian korteks yang letaknya di atas ginjal. Hormon steroid esensial yang diproduksi oleh kelenjar adrenal bagian korteks adalah aldosteron dan hidrokortison. Aldosteron merupakan mineral kortikoid utama pada manusia yang dapat menyebabkan penahanan garam di ginjal untuk mengatur kadar elektrolit dan air. Sedangkan hidrokortison merupakan glukokortikoid utama pada manusia yang berefek pada sistem metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Juga bersifat antiinflamasi dan dapat menurunkan kerja eosinofil. Kortikosteroid dipakai untuk pengobatan pertama kali pada tahun 1949 oleh Hans et al. Untuk pengobatan rheumatoid arthritis. Sejak saat itu, kortikosteroid semakin luas dipakai dan dikembangkan. Hormon yang selanjutnya yaitu hormon steroid kelamin. Hormon steroid kelamin dibuat di testis, ovarium, dan adrenal korteks. Hormon ini berguna dalam pembentukan sperma dan ovum serta membentuk sifat seks sekunder. Hormon kelamin bersifat anabolik dan disekresi oleh kelenjar adrenal sama seperti mineral kortikoid dan glukokortikoid. Hormon steroid kelamin pada umumnya merupakan turunan dari steroid derivat dari kolesterol. Hormon steroid kelamin terbagi dalam 4 kelompok, yaitu hormon androgen, hormon estrogen, hormon progestin, dan obat kontrasepsi. Pada video kali ini, kami dari kelompok 8 hanya akan membahas 3 hormon kelamin utama, yaitu hormon androgen, hormon estrogen, dan hormon progestin. Hormon kelamin seperti androgen dan estrogen berperan dalam pembentukan sifat seks sekunder. Hormon estrogen dan progesteron umumnya disebut sebagai hormon wanita, sementara testosteron disebut sebagai hormon pria. Meski demikian, testosteron juga diproduksi oleh wanita, namun dalam jumlah yang lebih sedikit. Baik teman-teman, saya Siti Ririn Lailiatul Mu'alifah akan menjelaskan tentang penggolongan obat golongan hormon. Nah, yang pertama yaitu hormon adrenokortikoid. Hormon adrenokortikoid umumnya dapat menyebabkan retensi garam. Jika hormon tersebut dikelompokkan berdasarkan aktivitas retensi garamnya, maka hormon adrenokortikoid dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok utama, yaitu mineral kortikoid yang mempunyai efek retensi garam tinggi. Kedua, glukokortikoid dengan efek retensi garam sedang sampai rendah. Dan yang terakhir yaitu glukokortikoid dengan sedikit atau tanpa efek retensi garam. Selanjutnya yaitu hormon steroid kelamin. Dalam hormon steroid kelamin digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama androgen. Hormon androgen seperti testosteron dan dihidrotestosteron terutama dihasilkan oleh testis dan dalam jumlah yang lebih kecil akan oleh korteks adrenalis dan ovarium. Pada laki-laki, hormon androgen mempunyai beberapa fungsi fisiologis seperti mengontrol perkembangan dan pemeliharaan organ kelamin, mempengaruhi kemampuan penampilan seksual, untuk pertumbuhan tulang rangka dan otot rangka, dan merangsang masa pertumbuhan pubertas. Nah, adapun mekanisme kerja hormon androgen yaitu sebagai berikut. Nah, testosteron oleh enzim 5-alfa reduktase diubah menjadi 5-alfa dehidrotestosteron dan bentuk aktif ini dapat mengikat reseptor khas yang terdapat pada testis, prostat, hipofisis, dan hipotalamus. Peningkatan ini menyebabkan perubahan konformasi dan menimbulkan pengaktifan kompleks androgen ke reseptor. Kompleks akan berpindah dari sitoplasma ke inti sel sasaran, mengikat tempat aseptor pada inti kromatin dan mengaktifkan proses translasi.
Pengaktifan ini merangsang sintesis mRNA khas dan mRNA yang terbentuk menimbulkan inti dan mulai mengatur sintesis protein serta merangsang pertumbuhan sel. Nah, berdasarkan aktivitasnya, hormon androgen dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, senyawa androgenis. Apa saja? Yaitu testosteron, metiltestosteron, fluoksimesteron, mesterolon, dan metandrostenolon. Yang kedua yaitu senyawa anabolik. Apa saja? Yaitu oksimetolon, stanozolol, nandrolon, dan etilestrenol. Nah, hormon steroid kelamin yang kedua yaitu estrogen. Estrogen adalah hormon kelamin wanita. Pada wanita diproduksi oleh ovarium, plasenta, dan korteks adrenalis. Sedangkan pada laki-laki diproduksi oleh testis dan korteks adrenalis. Sebagian besar hormon estrogen alami pada manusia adalah estradiol, estron, dan estriol. Estradiol dikeluarkan oleh ovarium dan segera mengalami dehidrogenasi menjadi esteron. Kemudian dimetabolisis menjadi estriol dan dikeluarkan melalui urin. Estron adalah hormon estrogen alami yang paling banyak dalam darah. Nah, adapun mekanisme kerja hormon estrogen yaitu sebagai berikut. Hormon estrogen dapat menyebabkan beberapa efek biologis pada organ sasaran. Peningkatan estrogen dengan reseptor khas dalam sitoplasma atau protein di luar inti menyebabkan perubahan bentuk konformasi protein sehingga memudahkan penetrasi kompleks estrogen reseptor ke dalam inti sel. Kompleks kemudian mengikat sisi aseptor di kromosom, memicu sintesis mRNA dan protein sehingga meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan jaringan saluran reproduksi. Nah, berdasarkan sumbernya, estrogen dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, estrogen steroid. Apa sih estrogen steroid itu? Estrogen steroid adalah senyawa yang dapat menimbulkan efek estrogenik dan mengandung inti steroid. Apa saja? Yaitu estrogen alami. Contohnya estradiol, estriol, dan estron. Yang kedua, estron teresterifikasi. Contohnya estradiol benzoat, estradiol dipropionat, estradiol vareat, estradiol sipionat, dan estradiol enantat. Yang ketiga, estrogen terkonjugasi. Contohnya, senyawa estrogen terkonjugasi. Dan yang terakhir yaitu turunan semisintetik. Contohnya, asam diosinolat, etinilestradiol, mestranol, dan quinestrol. Nah, estrogen yang kedua yaitu estrogen non-steroid. Apa sih estrogen non-steroid itu? Estrogen non-steroid adalah senyawa yang dapat menimbulkan efek estrogenik dan strukturnya tidak mengandung inti steroid. Nah, contohnya yaitu benzestrol, dienestrol, dietilstilbestrol, heksestrol, klorotrianisen, dan metalenestril. Estrogen yang ketiga yaitu antiestrogen atau disebut antagonis estrogen. Apa sih antiestrogen itu? Antiestrogen adalah senyawa yang digunakan sebagai perangsang ovulasi karena mempunyai efek langsung terhadap hipotalamus dalam meningkatkan produksi follicle stimulating hormone. Contohnya, obatnya yaitu clomiphene atau profertil mestronil dan human menopausal
gonadotropin. Nah, obat hormon yang ketiga yaitu progestin. Apa sih progestin itu? Nah, progestin adalah hormon kelamin laki-laki. Secara alamiah dikeluarkan terutama oleh korpus luteum dan plasenta. Sebagian terbesar dari progestin alami adalah progesteron sebagai hasil biosintesis kolesterol. Progesteron biasanya berhubungan dengan estrogen, terlibat dalam beberapa proses fisiologi penting, seperti perdarahan pada menstruasi normal, pelepasan ovum dan pembuatan endometriuterus untuk menerima ovum yang telah mengalami fertilasi, menekan ovulasi pada kehamilan, meningkatkan pergerakan uterus, menunjang pengembangan jaringan payudara dan memelihara kehamilan. Nah, adapun mekanisme kerja hormon progesterin yaitu sebagai berikut. Progestin terdapat pada sejumlah jaringan seperti uterus, ovarium, hati, ginjal, serviks, kelenjar adrenalis, hipotalamus, dan vagina. Reseptor sitoplasma khas terdapat pada uterus. Efek pemblokan terhadap kontraksi miometrium uterus memungkinkan disebabkan oleh peningkatan potensial membran, penghambatan pengangkutan ion kalium pada membran sel, atau penghambatan pernapasan mitokondria. Nah, berdasarkan struktur kimianya, hormon progestin dibagi menjadi dua kelompok, yaitu turunan progesteron dan turunan testosteron. Dalam turunan progesteron terdapat progestin alami dan esernya. Contohnya yaitu progesteron dan hidroksiprogesteron koproat. Selanjutnya yaitu turunan progesteron, contohnya chlormadion asetat, dihidrogesteron, medroksiprogesteron asetat, dan megestrol asetat. Dan selanjutnya turunan 19 non-progesteron, contohnya amadinon asetat dan nobegestrol. Hormon progestin selanjutnya yaitu turunan testosteron, contohnya dimetisteron dan atisteron. Dan turunan 19 non-testosteron, contohnya alilestrenol, etinodiol, diasetat, levonorgestrel, linestrenol, noretindrol, noretindronedrel, norgestrel, dan quingestanol asetat. Selanjutnya dibahas mengenai fungsi obat golongan hormon. Yang pertama ada hormon adrenokortikoid. Nah, hormon ini digunakan dalam terapi utamanya karena efek glukokortikoidnya yang meliputi imunosupresan, antiinflamasi, dan anti alergi. Untuk mineral kortikoid digunakan untuk terapi penyakit Addison. Penyakit Addison ini disebabkan oleh kegagalan kelenjar adrenal bagian korteks dalam memproduksi hormon. Selanjutnya, glukokortikoid. Nah, glukokortikoid ini digunakan untuk pengobatan penyakit kolagen vaskular seperti rheumatoid arthritis dan lupus erythematosus. Selain itu, juga digunakan secara oral, topikal dan parental sebagai antiinflamasi dan dapat digunakan untuk mengurangi gejala alergi, dermatitis, dan gejala asma. Bisa dilihat pada tabel PPT, yaitu contoh obat kortikoid seperti betametason, dexamethasone, dan metilprednisolon injeksi. Selanjutnya yaitu fungsi obat hormon steroid kelamin, khususnya pada hormon androgen.
Nah, fungsi utama hormon androgen adalah untuk pengobatan keadaan ketidakcukupan hormon pada laki-laki, impotensi, osteoporosis, dan tumor payudara. Selain itu, hormon androgen juga digunakan sebagai anabolik steroid untuk meningkatkan pertumbuhan pada anak-anak. Untuk yang pertama yaitu fungsi senyawa androgenik. Pada metil testosteron ini digunakan untuk pengobatan impotensi pada laki-laki. Yang kedua ada testosteron enantat. Nah, obat ini untuk hipogonadisme atau untuk pengembangan memelihara karakteristik seksual sekunder pada pria yang kekurangan androgen. Yang ketiga ada fluoximosterone atau halotestin, ini digunakan untuk pria yang kekurangan androgen. Yang keempat ada mestorolon atau proviron yang merupakan androgen yang digunakan secara oral. Yang terakhir metandrostenonton. Obat ini digunakan untuk wanita setelah menopause. Sering juga digunakan untuk anabolik pada hewan. Selanjutnya yaitu fungsi senyawa anabolik. Yang pertama yaitu ada etilesterol. Obat ini digunakan dalam penyakit debil dan kronik pada usia lanjut. Yang kedua ada nandronol, fenilpropianat atau durabolin, yaitu untuk anabolik pada anak-anak, pengobatan osteoporosis dan penyakit debil yang kronik. Dan yang ketiga ada stanozol atau winstrol, yaitu yang merupakan anabolik yang kuat dan dapat diberikan secara oral. Selanjutnya yaitu jenis hormon estrogen. Nah, di klinik hormon estrogen digunakan untuk pengobatan ketidaknormalan sistem reproduksi wanita, pengobatan krosinoma tertentu seperti tumor, prostat, dan payudara, dan juga untuk kontrasepsi oral, biasanya dikombinasi dengan hormon progestin. Efek samping yang ditimbulkan yaitu mual, gangguan saluran cerna, sakit kepala, gangguan payudara, spotting, kegemukan, dan tromboemboli. Selanjutnya yaitu jenis hormon estrogen steroid. Yang pertama ada estrogen terkonjugasi alami seperti Premarin. Ini digunakan untuk pengobatan gejala-gejala yang tidak menyenangkan setelah monomasusa, osteoporosis, dan antropivaginistis dan uretristis. Yang kedua yaitu estradiol, yaitu untuk mengatasi gejala menopause dan mencegah terjadinya osteoporosis pada wanita tadi masa menopause. Yang ketiga yaitu ethinylestradiol untuk pengobatan kekurangan estrogen. Dan yang terakhir ada mestranol yang digunakan sebagai kontrasepsi oral. Yang kedua ada fungsi hormon estrogen non-steroid. Salah satunya yaitu diethylstilbestrol seperti stilbestrol. Nah, obat ini mempunyai efek anti kanker sehingga digunakan untuk pengobatan kanker payudara dan kanker prostat. Yang ketiga ada fungsi hormon anti-estrogen. Nah, ada dua jenis yaitu ada clomiphene citrat dan human menopausal gonadotropin. Nah, kedua obat ini sama-sama digunakan untuk pengobatan ketidaksuburan pada wanita dan pengobatan oligosperma pada pria. Selanjutnya yaitu fungsi obat hormon steroid kelamin khususnya pada hormon progestin. Progestin ini digunakan untuk pengobatan pada keadaan ketidakcukupan progesteron seperti amenorrhea, dysmenorrhea, ketidaknormalan peredaran uterus, dan endometriosis. Yang pertama ada fungsi turunan progesteron. Nah, progesteron ini digunakan untuk pengobatan gangguan menstruasi. Hidroksiprogesteron kaproat seperti Proluton depot ini untuk pengobatan gangguan menstruasi dan kanker uterus. Selanjutnya medroksiprogesteron asetat seperti Provera.
digunakan untuk pengobatan amenorrhea sekunder, gangguan menstruasi, endometriosis, dan kanker usus. Dan yang terakhir ada dihydrogesterone seperti Dupaston. Obat ini digunakan untuk mencegah keguguran, untuk pengobatan kelainan menstruasi, endometriosis, dan ketidaksuburan. Yang kedua ada fungsi turunan testosteron. Yang pertama yaitu norethindrone seperti norestestosterone, Primolut N digunakan untuk pengobatan amenorrhea, peredaran uterus, endometriosis, dan obat pengganti estrogen. Yang selanjutnya yaitu etinodiol diasetat. Obat ini digunakan untuk kontrasepsi oral dikombinasi dengan etinilestradiol. Dan yang ketiga ada grestinon seperti trimetrioso. Obat ini digunakan untuk pengobatan endometriosis. Selanjutnya ada norgestrel untuk mengontrol kelainan menstruasi dan pengobatan endometriosis. Dan selanjutnya ada linestrenol seperti Andrometil digunakan untuk pengobatan kelainan menstruasi dan peredaran uterus serta untuk pengobatan endometriosis dan karsinoma endometrium. Dan yang terakhir ada alilestrenol seperti gestanon. Obat ini digunakan untuk meningkatkan produksi hormon plasenta untuk mencegah keguguran dan memelihara kehamilan. Struktur dasar hormon secara kimiawi terdiri atas berbagai macam senyawa yang dapat digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah steroid. Contohnya testosteron dan progesteron. Dalam gambar tersebut merupakan contoh struktur progesteron dan testosteron. Kemudian yang kedua adalah derivat asam amino, contohnya seperti epinefrin dan tiroksin. Pada gambar tersebut merupakan contoh struktur dari epinefrin. Kemudian yang ketiga adalah peptida protein. Contohnya seperti insulin, glukagon, paratormon, oksitosin, vasopresin, dan hormon yang dikeluarkan oleh mukosa, usus, dan lain-lainnya. Untuk contoh strukturnya adalah contoh struktur dari oksitosin. Kemudian di sampingnya merupakan contoh struktur dari vasopresin. Kemudian dilanjutkan untuk struktur hormon dengan inti steroid dikelompokkan menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah hormon adrenokortikoid, kemudian yang kedua adalah hormon steroid kelamin. Untuk yang pertama adalah hormon adrenokortikoid. Senyawa adrenokortikoid berdasarkan aktivitas biologisnya meliputi 1. Mineral kortikoid dengan efek retensi garam tinggi. Untuk strukturnya bisa dilihat pada gambar tersebut. Kemudian nomor 2 adalah glukokortikoid dengan efek retensi garam sedang ke rendah. Strukturnya bisa dilihat pada gambar tersebut. Kemudian untuk ketiga adalah glukokortikoid dengan efek sedikit atau tanpa retensi garam. Untuk strukturnya juga dapat dilihat pada PPT tersebut. Selanjutnya yaitu struktur hormon steroid kelamin. Yang pertama yaitu struktur dari hormon androgen, meliputi struktur senyawa androgenik dan struktur senyawa anabolik. Dapat dilihat dalam PPT, struktur senyawa androgenik meliputi fluoksimesteron, mesterolon, dan metandrostenolon. Selanjutnya, struktur senyawa anabolik dapat dilihat juga dalam PPT, meliputi oksimetalon, stanozolol, danazol, nandrolon, etilestrenol, dan tibolon. Struktur hormon yang selanjutnya yaitu struktur hormon estrogen yang meliputi struktur hormon estrogen steroid dan struktur hormon estrogen non-steroid. Untuk strukturnya dapat dilihat dalam PPT di atas. Dan struktur hormon steroid kelamin yang terakhir yaitu struktur hormon progestin yang meliputi struktur turunan progesteron dan struktur turunan testosteron. Untuk strukturnya dapat teman-teman lihat dalam PPT di atas. Hubungan struktur aktivitas obat golongan hormon adrenokortikoid adalah
Struktur penting kortikosteroid yang dapat menunjang aktivitas adalah ikatan rangkap C4, C5, gugus keton pada C3, dan rantai samping 17 beta ketol COCH2OH. Kemudian cincin C dan D lebih penting dibandingkan cincin A dan B pada interaksi dengan reseptor. Yang ketiga, substitusi gugus 21OH dengan fluorin meningkatkan aktivitas glukokortikoid dan mineral kortikoid, tetapi bila disubstitusi dengan halogen lainnya seperti Cl dan Br justru akan menghilangkan aktivitas. Kemudian adanya substituen 1-alkena, 2-alfa-CH3, 9-alfa-Cl meningkatkan aktivitas biologis. Umumnya mineral kortikoid tidak mengundang gugus 11OH dan 17OH. Umumnya substituen gugus F, Cl, Br pada posisi 9-alfa meningkatkan aktivitas mineral kortikoid dengan urutan F kurang dari Cl kurang dari Br. Begitu pula substitusi pada posisi 12-alfa. Adanya ikatan rangkap pada posisi C1 sampai C2 dan substituen pada 6-alfa Cl, 16-alfa OH, 16-alfa OCH3, 16-alfa CH3, 16-beta CH3, 17-alfa OH, 17-alfa CH3, dan 16-alfa, 17-alfa ketal menurunkan aktivitas mineral kortikoid. Umumnya, struktur hormon glukokortikoid mengandung gugus keton atau hidroksi pada C11 dan gugus alfa OH pada C17. Gugus 11 beta OH ini sangat penting untuk interaksi obat reseptor. Pemasukan gugus alfa CH3 pada posisi 2,6 dan 16 meningkatkan aktivitas glukokortikoid. Kemudian substitusi pada posisi 4 alfa, 7 alfa, 9 alfa, 11 alfa, dan 21 menurunkan aktivitas. Kemudian yang terakhir adalah pemasukan gugus alfa OH pada posisi 1, 6, 7, 9, 14, dan 16 juga menurunkan aktivitas glukokortikoid. Selanjutnya, hubungan struktur dan aktivitas hormon steroid kelamin. Yang pertama, hubungan struktur dan aktivitas hormon androgen. Pemasukan gugus 3 keto dan 3 alfa hidroksi dapat meningkatkan aktivitas androgenik. Gugus 17 beta hidroksi penting dalam hubungannya dengan pengikatan reseptor. Oleh karena itu, isomer 17 beta hidroksi lebih aktif dibandingkan dengan 17 alfa hidroksi. Testosteron tidak dapat diberikan secara peroral karena oleh bakteri usus gugus 17 beta hidroksi akan dioksidasi menjadi 17 beta keto yang tidak aktif. Selain itu, testosteron mempunyai waktu paruh pendek karena cepat diabsorpsi dalam saluran cerna dan cepat mengalami degradasi hepatik. Adanya gugus alkil pada C17 alfa mencegah perubahan metabolisme gugus 17 beta hidroksi sehingga senyawa dapat diberikan secara oral. Kemudian, esterifikasi pada gugus 17 beta hidroksi dapat memperpanjang masa kerja obat. Substitusi atom halogen menurunkan aktivitas androgenik senyawa kecuali substitusi pada atom C4 dan C9. Nandrolon tidak mempunyai gugus alkil pada atom C17 alfa sehingga gugus 17 BOH mudah dioksidasi oleh bakteri usus menjadi bentuk keto yang tidak aktif. Yang terakhir, adanya ikatan rangkap pada atom C5-C10 tibolon akan memperlemah efek androgenik, demikian pula terhadap efek estrogenik. Baik, di sini saya Siti Ririn Lailiatul Mu'alifah akan menjelaskan tentang hubungan struktur dan aktivitas hormon estrogen. Yang pertama yaitu hubungan struktur dan aktivitas hormon steroid. Menurut Allen dan Doisy, pada tahun 1923 telah dapat mengisolasi dari ekstrak ovarium wanita senyawa-senyawa turunan steroid yang mempunyai aktivitas estrogenik, yaitu estron, estriol, dan 17 beta estradiol. Penelitian lebih lanjut membuktikan bahwa 17 beta estradiol mempunyai aktivitas estrogenik.
3 kali lebih besar dibandingkan estron dan 6 kali lebih besar dibandingkan estriol. 17 beta estradiol mudah dipecah dan menjadi tidak aktif oleh mikroorganisme dalam saluran cerna. Senyawa cepat diabsorpsi di usus dan cepat pula dimetabolis di hati. Oleh karena itu, 17 beta estradiol hanya aktif pada pemberian intramuskular. Sedang pemberian secara oral menurunkan aktivitas secara drastis. Nah, selanjutnya yaitu penelitian mengenai hubungan struktur dan aktivitas menunjukkan bahwa hilangnya atom oksigen yang terikat pada C3 dan C17 epimerisasi gugus 17B hidroksi menjadi konfigurasi 17 alfa. Dan adanya ikatan rangkap pada cincin B dapat menurunkan aktivitas estrogenik. Nah, selanjutnya yaitu perluasan cincin D akan menurunkan aktivitas estrogenik secara drastis. D-homoestradiol dan D-homoestron mempunyai aktivitas yang lebih rendah dibandingkan estradiol dan estron. Selanjutnya yaitu modifikasi struktur estron menunjukkan bahwa pemasukan gugus OH pada posisi C6, C5 dan C6, C7 dan C11 menurunkan aktivitas estrogenik. Dalam suasana basa kuat atau KOH, cincin D dari estron akan pecah membentuk asam doisinolat yang mempunyai aktivitas estrogenik lebih besar dibanding estron. Hal ini menunjukkan bahwa cincin D kurang berperan terhadap aktivitas estrogenik. Selanjutnya yaitu esterifikasi gugus 17 beta hidroksi atau 3 hidroksi estradiol dapat memperpanjang masa kerja obat oleh karena pada in vivo bentuk ester dihidrolisis dengan lambat melepaskan estrogen bebas secara berlahan-lahan. Bentuk ester ini hanya aktif pada pemberian secara intramuskular. Contoh bentuk ester dari estradiol antara lain adalah ester 3 benzoat, 3,17 dipropionat, 17 varelat, dan ester 17 siklopentil propionat atau disebut dengan sipionat. Bentuk ester estradiol mempunyai kelarutan dalam lemak lebih besar. Penembusan membran biologis menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan aktivitas estrogenik dan memperpanjang masa kerja obat. Bentuk eter 2-tetrahidropiranil pada posisi 3 dan 17 dari estradiol mempunyai aktivitas estrogenik yang jauh lebih besar dibanding estradiol, yaitu 3,17 bis 2-tetrahidropiranil estradiol mempunyai aktivitas estrogenik yang lebih rendah dibanding estradiol. Karena senyawa mempunyai kelarutan dalam lemak sangat tinggi dan praktis tidak larut dalam cairan sel, sehingga tertahan dalam membran biologis dan tidak dapat dibawa oleh cairan sel menuju ke reseptor. Selanjutnya yaitu pemasukan gugus etinil pada posisi 17 alfa dapat memperlambat proses oksidasi estradiol oleh bakteri usus karena adanya pengaruh halangan ruang. Sehingga pada pemberian secara oral aktivitas estrogenik 17 alfa etinil estradiol bisa mencapai 15-20 kali lebih besar dibandingkan aktivitas estradiol. Sedang pada pemberian secara intramuskular aktivitasnya sama. Selanjutnya yaitu bentuk eter pada gugus 3 hidroksi dari 17 delta etinilestradiol akan meningkatkan kelarutan dalam lemak dan memperpanjang masa kerja obat. Nah, contohnya yaitu
17 alfa etinyl estradiol, 3 metileter atau disebut dengan mestranol, mempunyai masa kerja lebih panjang dibanding 17 alfa etinylestradiol. Nah, etinylestradiol dan mestranol banyak digunakan sebagai kontrasepsi oral dikombinasi dengan hormon progestin. 17 alfa etinylestradiol, 3 siklopentileter atau disebut dengan quinestrol mempunyai kelarutan dalam lemak sangat tinggi. Di tubuh membentuk depo, kemudian senyawa induk aktif dilepaskan dengan perlahan-lahan sehingga quinestrol mempunyai masa kerja sangat panjang, kurang lebih 1 bulan. Nah, selanjutnya yaitu hubungan struktur dan aktivitas hormon non-steroid. Menurut hipotesis Schuller, ada persamaan jarak kritik antara gugus-gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen seperti gugus hidroksil, keton dan hidroksil fenol dari hormon estrogen non-steroid dan estrogen steroid. Jarak antar gugus 3-OH dan 17-OH dari estradiol mempunyai persamaan dengan jarak antara gugus hidroksil fenol dari diethylstilbestrol, yaitu kurang lebih 14,5 A. Jarak ini sangat penting dalam hubungannya dengan pengikatan obat reseptor. Dari studi kristalografi dengan sinar X didapatkan bahwa sebenarnya jarak antara gugus-gugus hidroksi dari estradiol adalah 10,9 A, sedang jarak antar gugus-gugus hidroksi fenol dari diethylstilbestrol yaitu 12,1 A. Nah, dalam plasma estradiol terdapat dalam bentuk hidrat, di mana jarak antara gugus 3-OH dengan air hidrat yaitu 12,1 A, sehingga diduga bahwa air juga mempunyai peran penting terhadap efek estrogenik. Selain jarak kristik, aspek stereokimia juga berpengaruh terhadap aktivitas biologis hormon estrogen non-steroid. Bentuk trans diethylstilbestrol mempunyai aktivitas estrogenik, yaitu kurang lebih 10 kali lebih besar dibanding dengan isomer cis. Hal ini disebabkan pada isomer trans, letak gugus-gugus fenol dan gugus-gugus etil saling berjauhan. Pengaruh resonansi dan daya tolak-menolak sterik minimal mempunyai kestabilan yang lebih besar dibanding isomer cis. Nah, hasil reduksi di ethylstilbestrol adalah heksestrol. Senyawa ini mempunyai 2 atom C asimetrik dan dapat membentuk isomer meso dan treo. Mesoheksesterol mempunyai aktivitas estrigenik jauh lebih besar dibanding isomer treo karena pengaruh daya tolak-menolak sterik yang lebih kecil. Meskipun demikian, dibandingkan dengan diethylstilbestrol, aktivitas estrogenik meso menjadi heksestrol lebih rendah. Nah, semua hormon estrogen non-steroid aktif pada pemberian secara oral. Esterifikasi gugus hidroksifenol dari diethylstilbestrol dengan 2 molekul asam propionat atau asam fosfat akan memperpanjang masa kerja obat dan menurunkan efek samping. Benzestrol dan dienestrol mempunyai aktivitas estrogenik hampir sama dengan diethylstilbestrol. Clortianisen merupakan praestrogen. Di tubuh dimetabolisme menjadi senyawa estrogen aktif. Senyawa mempunyai aktivitas estrogenik lebih rendah dibanding dengan diethylstilbestrol, tetapi masa kerjanya lebih panjang.
Selanjutnya dibahas mengenai hubungan struktur dan aktivitas hormon progestin. Yang pertama ada turunan progesteron, yaitu Gerasi pada tahun 1953 telah dapat mensintesis 19 non-progesteron yang pada pemberian secara intramuskular ternyata mempunyai aktivitas 8 kali lebih besar daripada progesteron. Yang kedua, bentuk ester dari 17 alfa hidroksi progesteron mempunyai aktivitas lebih tinggi dan masa kerja yang lebih panjang dibanding progesteron. Adanya gugus metil pada posisi C6 alfa dapat menurunkan kecepatan reduksi ikatan rangkap C4 sampai C5 dan gugus 3 keto serta meningkatkan kelarutan dalam lemak sehingga masa kerja obat menjadi lebih panjang. Dan yang terakhir yaitu aktivitas progestin turunan 17 alfa asetoksprogesteron meningkatkan substitusi gugus metil atau klor pada posisi C6 alfa dan ikatan rangkap pada posisi C6 sampai C7. Yang kedua ada hubungan struktur dan aktivitas turunan testosteron, yaitu pemasukan gugus etinil pada posisi 17A testosteron atau etisteron dapat mencegah oksidasi gugus 17B keto oleh bakteri usus, sehingga senyawa yang dapat diberikan secara oral. Selanjutnya yaitu pemasukan gugus metil pada posisi 6A dapat menghambat metabolisme dan peningkatan aktivitas progestin. Hilangnya gugus metil pada C19 dari struktur testosteron akan meningkatkan aktivitas progestin dan menurunkan aktivitas androgen. Selanjutnya yaitu penambahan gugus metil pada C18B, misalnya pada non-gestrel dan pada atom C9 sampai C10 dan C11 sampai C12 akan menghilangkan aktivitas estrogenik dan progestinik, tetapi senyawa sangat aktif untuk pengobatan endometriosis. Selanjutnya yaitu bentuk ester pada gugus 17B hidroksi mempunyai masa kerja lebih panjang. Dan hilangnya gugus keto pada C3 misalnya pada linestrenol dan elilestrenol meningkatkan aktivitas androgenik. Baiklah, kurang lebih demikian penjelasan materi dari kelompok kami, kelompok 8 mengenai obat golongan hormon. Apabila ada kurangnya dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.